Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya kita bisa punya waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Ada banyak orang merasa bahwa waktunya sangat banyak sehingga dia bisa melakukan apapun sesukanya. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, kita menyadari satu hal bahwa waktu hidup kita itu tidak selama itu. Waktu hidup kita tidak se oh nanti aja deh, saya belum tua. Oh nanti aja deh, saya masih bisa ini dan itu. Beberapa waktu ini mungkin kita sering dikejutkan dengan berpulangnya orang-orang yang mungkin masih muda. Kemarin saya dengar ada satu orang dalam usia 31 tahun kalau saya nggak salah, istrinya baru melahirkan kemarinnya dan suaminya meninggal. Masih muda yang semua orang berpikir bahwa aduh masih muda banget ya. Sama halnya dengan anak kandung saya masih 11 tahun yang pagi masih bikin video, masih ketawa-ketawa dan malam dipanggil Tuhan. Artinya apa? Nobody knows kapan kita akan pulang. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan mengakhiri hidup kita. Tapi satu yang pasti, mari kita dengan bijak mengatur waktu kita. Kita buka bersama dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya rindu kita semua membaca kebenaran ini supaya kita bisa semua mengambil bagian dalam kebenaran ini sehingga bukan cuma saya yang ngomong gitu ya. Di sana dikatakan Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Oke, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita, waktu adalah sebuah rahasia hidup. Waktu adalah misteri yang sangat sulit untuk kita pecahkan. Bahkan kita tidak pernah tahu, waktu adalah rahasia ilahi. Kita nggak pernah tahu kapan berkat yang indah akan datang, dan kapan juga kesedihan akan datang. Tetapi bagaimana kita mau ngelola waktu ini dengan baik, bagaimana kita memanfaatkan waktu ini dengan bijak, sehingga kita bisa memasuki usia kita, dalam usia mungkin ada di antara kita yang sudah usia pemuda lanjut, atau mungkin sudah masuk ke dalam usia mama-mama ya bahasanya, dengan anak-anak yang mungkin sudah mulai bertumbuh dan lain sebagainya, dengan tuntutan hidup yang semakin bertambah, betul? Dengan kewajiban yang mesti bertambah, kesibukan yang bertambah, kegiatan bertambah. Pernah nggak kita ngerasa bahwa waktu kita 24 jam itu nggak cukup? Pernah nggak? Pernah nggak kita rasa, aduh kok waktu gue kayaknya kurang nih 24 jam nih gitu kan. Kayaknya dulu waktu kecil kita sempat bilang, aduh I don't know what to do nih, sehari ini gue mau ngapain ya gitu. Kayaknya waktunya kosong gitu. Tapi sekarang hari-hari ini kita sedang berpikir bahwa kayaknya enaknya gimana ya, kok kayaknya waktu ini 24 jam nggak cukup. Contoh, apakah kita semua di sini membaca Alkitab satu hari satu kali minimal? Ataukah tidak cukup waktu kita untuk membaca firman Tuhan? Ini sedikit pertanyaan yang menggelitik, tapi benar. Artinya bahwa kita punya tanggung jawab yang semakin besar, betul? Nah, bagaimana kita dengan bijak menggunakan waktu kita? Yang pertama, Pengkhotbah berkata kepada kita begini, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Yang pertama, untuk bisa bijaksana mengelola waktu adalah satu, sadari bahwa waktu teman-teman dan saya itu terbatas. Sadari bahwa waktu kita itu terbatas. Contoh, misalnya, saya kasih, tunggu ya, saya baca dulu nama. Saya kasih kepada Ibu Luciana deh. Saya kasih misalnya, Bu Luciana, nih saya ada kartu kredit ya, limitnya 3 juta. Boleh pakai ya buat belanja. Nah, kita. Nah, kalau kita dikasih tahu limitnya, tentu setiap kita akan belanja sesuai limitnya, betul? Dan di angka berapa tuh? Di angka berapa tuh? Ya, sementok-mentoknya 3 juta. Benar nggak Bu Lucy? Sementok-mentoknya 3 juta, karena kita udah tahu limitnya. Pokoknya kita nggak akan berhenti sebelum 3 juta. Nah, kalau kita udah sampai angka 2,5 juta, kita mulai berpikir nih, oh udah mau habis nih waktunya. Kayaknya mulai ngerem deh, kayaknya beli mulai miripnya dari mulai yang beli aneh-aneh sampai mulai beli yang berguna ketika uangnya sudah mulai menipis. Benar ya? Semakin kesini semakin berpikir, semakin kesini semakin merenung, sampai akhirnya 3 juta itu habis. Nah, masalahnya adalah dalam kehidupan kita berbeda dengan kartu yang dikasih sama Bu Widya ke Bu Lucy tadi. Kalau saya kasih ke Bu Lucy, saya kasih tahu limitnya 3 juta ya Bu. Jadi di 2,5 juta, Bu Lucy bisa mulai ngerem, bisa mulai mikir prioritas. Kayaknya mana nih yang lebih didahulukan, mana yang enggak. Nah, masalahnya adalah
Waktu hidup kita, Tuhan beritahu kita bahwa kamu boleh hidup, kamu boleh mengerjakan ini dan itu, tapi ingat waktu kamu itu akan berakhir. Terus kita nanya, oke Tuhan, usia berapa aku akan pulang? Nah Tuhan nggak jawab. Tuhan cuma bilang, ya kamu pergunakan aja kapan waktumu. Karena dikatakan bahwa kematian itu seperti pencuri yang tidak pernah memberitahu kapan dia datang. Nah, bagaimana kita bisa bijak mengelola hidup ini? Menyadari bahwa waktu kita terbatas. Dan di dalam waktu kita yang terbatas, yuk kita gunakan dengan baik untuk hal-hal yang benar, untuk hal-hal yang bertanggung jawab, dan gunakan untuk hal yang berguna bagi pekerjaan Tuhan. Berapa banyak kita yang setuju dengan ini? Mungkin kita seringkali mikir, oh ya saya mau liburan, oh ya saya punya gaji, saya mau ke sana, saya mau ke sana. Oh gaji saya cukup untuk 1, 2, 3, 4. Oke, saya nggak salahkan. Saya tidak menyalahkan. Tetapi pastikan bahwa di dalam waktu kita yang terbatas ini kita punya hal yang membuat kita akhirnya menyadari bahwa saya mau melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Benar nggak? Supaya one day ketika kita pulang kepada Tuhan, kita tahu jalan kemana kita pulang. Saya lagi tulis status hari ini di status WA saya yang berteman dengan saya bilang begini, iblis tidak pernah takut lihat orang Kristen yang ke gereja. Sekali lagi, iblis nggak pernah gentar lihat orang Kristen yang ke gereja. Tapi iblis selalu gentar lihat orang Kristen yang mengalami Tuhan. Katakan amin. Iblis selalu gentar lihat orang Kristen yang ngalamin Tuhan. Kapan sih orang Kristen ngalamin Tuhan? Kapan teman-teman dan saya bisa ngalamin Tuhan? Ketika engkau dan saya dalam waktu yang terbatas bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Setuju? Seperti bulan lalu saya ditelepon oleh salah satu pendeta dari pedalaman NTT. Mereka bilang bahwa gereja di sana belum terpasang listrik. Dan listrik sudah masuk desa sejak 1 bulan yang lalu. Dan mereka berdoa supaya ada listrik yang masuk. Oh sorry, bukan 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu. Sudah 1 tahun listrik masuk ke desa, ke daerah mereka. Dan sampai saat ini mereka belum bisa pasang listrik. Kenapa? Karena harganya terlalu mahal. 3 juta sampai 3,5 juta setiap 1 meteran. Sedangkan ketika kami mendata ada 25 gereja yang membutuhkan listrik. Saat itu saya cuma bilang gini, Tuhan, saya nggak tahu kenapa perkara ini diberikan ke saya. Tapi satu yang saya tahu, setiap perkara yang saya dengar, pasti Tuhan punya tujuan ketika saya mendengar. Pasti Tuhan punya maksud ketika saya mendengar. Dan saya mulai bilang sama para pendeta ini, saya bilang gini, ayo mari beriman. Mereka telepon saya bulan Agustus, dan saya bilang, ayo kita mari beriman. Dalam waktu 2 bulan, Tuhan gerakkan orang-orang pilihannya untuk memberkati misi ini. Nah, dalam waktu saya 2 bulan ini, saya mulai berdoa, saya bergumul, saya sharing kepada beberapa orang yang memang berteman WA dengan saya, bagaimana mereka yang mau terbeban dan segala macam. Saya tidak memaksa mereka untuk minta uang, tapi minimal saya memberitahu mereka bahwa yuk, waktu kita terbatas. Dalam waktu yang terbatas, Tuhan beri kita berkat begitu banyak. Betul nggak? Tuhan kasih kita berkat begitu banyak. Kita bisa jajan makan siang kita berapa sih 1 hari? Kita bisa jajan ke Starbucks, kita bisa makan di Solaria misalnya, atau kita bisa makan bakmi GM dan lain sebagainya. Sementara di sana, gereja-gereja, mereka setiap kali ibadah, mereka harus pakai lilin ketika malam. Ada banyak hal yang mereka lakukan yang merasa mereka begitu sulit. Lalu saya bilang gini, oke, saya mau melakukan hal yang benar. Saya mau melakukan hal-hal yang baik. Saya mau bertanggung jawab bagi pekerjaan Tuhan. Saya tahu waktu saya terbatas. Saya tidak tahu kapan Tuhan akan panggil saya pulang. Tapi satu yang saya tahu, saya mau melakukan hal yang benar. Saya mau melakukan hal yang baik. Lalu saya mulai membuat misi NTT menyala. Di media sosial saya, di Facebook maupun di Instagram, saya mulai menulis misi NTT menyala bagi siapa yang mau terbeban memberkati misi ini. Lalu minggu lalu, sudah 1 bulan berlalu, minggu lalu pendeta saya telepon. Bu, bagaimana? Saya cuma bilang, kita beriman ya Pak. Awal bulan Oktober kita mulai melakukan instalasi. Saya coba petelepon orang-orang yang memang kompeten di sana untuk bisa mengerjakan ini, yaitu para instalator-instalator. Saya mulai bertanya kepada mereka dan mereka bilang bahwa bisa Bu, kami melakukan pemasangan, tetapi dengan syarat minimal DP 50%. Saya mulai berdoa, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Nah, dalam hidup kita yang sederhana ini, kalau kita cuma sibuk mikirin diri kita cuma mikirin kapan saya jajan, kemana saya nge-mall, kemana saya liburan, kemana saya pergi, maka waktu hidup kita akan habis. Waktu yang terbatas ini kita nggak akan lakukan untuk hal-hal yang benar.
Nggak semua baik itu benar loh. Setuju ya? Nggak semua hal yang baik itu benar. Liburan itu baik. Makan untuk diri sendiri itu baik. Tapi kalau kita bagi, yuk kalau kita bisa makan, misalnya tadinya biasa sehari kita makan 200.000, ayo kita kurangin misalnya 100.000, kita bagi buat pekerjaan Tuhan. Atau misalnya kita bagi, kita lihat ada orang kelaparan, kita kasih dia 10.000, dia bisa beli nasi padang, gitu kan? Artinya apa? Hidup kita mulai berguna. Makan itu baik. Tapi kalau kita pagi makan 100.000, siang 100.000, malam 100.000, kalau dari antara 300.000 ini kita kasih 10.000 aja buat memberkati orang, kita sudah melakukan hal yang benar. Ini sederhananya. Ini sederhananya. Saya katakan kepada anak-anak saya bahwa kalau engkau belum bisa memberi yang besar kepada pekerjaan Tuhan, berilah mulai apa yang kau punya. Itu namanya melakukan hal-hal yang benar. Karena kita menyadari bahwa hidup kita terbatas. Kita menyadari bahwa Tuhan beri kita waktu yang entah sampai kapan. Itu kenapa ketika anak saya, ketika Rafael pulang ke sorga dalam usia 11 tahun, 7 bulan, 9 hari, saya tidak pernah menyesal. Kenapa? Karena di usianya yang 11 tahun, dia sudah menyekolahkan 6 orang anak dari uang jajannya. Uang jajannya tidak banyak, tapi dia mau berbagi buat orang lain. Dia mau memberi yang terbaik. Dia belum bekerja, dia belum punya penghasilan, tapi dia bisa memberi. Dari sini, satu hal pelajaran berharga bahwa memberi tidak harus menunggu kaya. Amin. Memberkati pekerjaan Tuhan tidak harus menunggu kaya. Tapi bagaimana engkau mau membagikan berkat-Mu kepada setiap mereka yang membutuhkan. Karena engkau menyadari bahwa waktumu terbatas. Lalu yang kedua, the wisdom of time bicara tentang bagaimana teman-teman dan saya melakukan sesuatu dengan sukacita. Jadi ketika kita bekerja, sudahkah kita bekerja dengan sukacita atau dengan sungut-sungut? Ayo kita bertanya pada diri kita. Paling khusus hari Senin deh. Saya suka menyoroti hari Senin. Benar nggak sih? Hari Senin tuh hari pergumulan kayaknya untuk para karyawan ya. Bahkan ada istilah I hate Monday. Betul ya? Banyak orang tuh nggak suka hari Senin. Kenapa? Ya karena hari Senin itu capek. Hari Senin itu lelah. Tapi pemahaman kita akan berubah ketika kita menyadari bahwa saya bekerja bukan untuk uang. Tapi saya bekerja karena saya tahu bahwa Tuhan mau saya menjadi berkat bagi lingkungan saya lewat pekerjaan saya. Ketika saya jadi karyawan, saya datang ke kantor, saya senyumin semua orang, selamat pagi, semangat pagi ya, semangat bekerja ya. Dengan kita melakukan itu kepada semua orang, tanpa kita sadari kita sedang menularkan rasa sukacita. Di kantor ketika ada bos yang nyebelin, pernah nggak punya bos yang nyebelin? Semua mata langsung gini, ya kan? Pernah nggak sih kita punya bos yang nyebelin? Pasti pernah. Di dalam kita bisa milih kita kerja di kantor mana, tapi kita nggak bisa pilih siapa bos kita. Betul nggak? Anda bisa pilih di perusahaan mana Anda mau bekerja, tapi Anda nggak bisa pilih karakter bos Anda. Artinya apa? Diperlukan self control. Saya tidak bisa menguasai bos saya. Saya tidak bisa menguasai wajah bos saya yang nggak pernah mau senyum. Tapi saya putuskan untuk bersuka cita. Jadi ketika saya ketemu bos saya senyuman ya, pagi Pak, pagi Bu. Kalau dia gini, dia buang mukanya. Kita berdoa supaya dia nggak lupa di mana dia buang mukanya, ya kan? Benar nggak? Muka cuma satu, jadi buang-buang, sayang, ya kan? Artinya apa? Di hidup kita, ketika kita bicara tentang lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Pengkhotbah katakan dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan, tidak ada hikmat dalam dunia orang mati. Artinya kalau teman-teman masih ada masalah, masih ada target yang numpuk, masih ada map-map yang harus dikerjain, masih ada file-file yang ngantri, artinya itu pertanda teman-teman masih hidup. Betul ya? Karena kalau kita masih hidup, masih ada pekerjaan, masih ada pertimbangan yang menanti kita. Karena itu ketika engkau masih hidup, bersukacitalah. Ketika engkau masih ada di dunia ini, bersukacitalah. Karena sesungguhnya engkau tidak pernah tahu bahwa Tuhan adalah yang paling baik dalam hidup ini. Adalah Tuhan yang dengan segala hikmatnya mengajarkan kita untuk kita bisa melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan dengan sukacita pasti datangin berkat. Lihat deh, beda kalau kita contoh hal yang sederhana deh, kita ngerjain deadline yang harusnya kira-kira 2 jam lagi, kita lakukan dengan sukacita sambil nyanyi.
Misalnya sambil nyanyi apa ya? All my life you have been faithful. Sambil nyanyi sambil ngetik, ya kan? All my life you have been so, so good. In every breath. Artinya apa ketika kita nyanyi? Ketika kita memuji Tuhan sambil kita kerja, lihat kerjaan kita terasa lebih cepat. Jam kantor kita berputar lebih cepat. Pulangnya juga lebih cepat. Bener nggak? Coba kalau kita bersungut-sungut. Kalau kita kerjanya kesal. Duh lama banget sih, kenapa sih baru jam 11? Nanti kayaknya udah nunggu lama, nggak taunya pas nengok jam masih jam 11.15. Pernah nggak kayak gitu? Karena sesungguhnya hati kita nggak bersuka-cita. Hati yang bersuka-cita akan membuat Anda lebih mudah melewati hari. Itu kenapa Alkitab bilang bersukacitalah dalam segala hal. Teman-teman tahu kan teman-teman penyakit yang namanya eksim. Mungkin teman-teman pernah dengar. Eksim itu adalah gatal atau ruam di sekitaran kulit, di permukaan kulit, dan itu nggak ada obatnya. Teman-teman tahu kenapa orang bisa eksim? Eksim itu stres. Jadi ketika dia stres banget, dia gatal gitu kan, garuk-garuk sampai dikatakan bahwa eksim itu tidak ada obatnya. Nah, bagaimana bisa menghilangkan eksim itu? Kamu masih bersuka-cita. Satu dari kakak angkatnya anak saya, jadi anak angkat saya nih, anak angkat saya yang perempuan, yang cukup sayang dengan anak kandung saya ini karena dia ngurusin dari bayi. Sejak Rafael berpulang, eksimnya kambuh. Eksimnya kambuh sampai banyak sekali. Saya bilang, nak, nggak usah terlalu sedih. Rafael sudah di sorga. Kenapa kamu sedih? Terus dia bilang, aku nggak sedih nih. Aku hanya merasa aku nggak punya teman main. Terus saya bilang, nak, serahin sama Tuhan. Mulai hari-harimu dengan sukacita. Dan ketika dia mulai untuk mencoba bersukacita, teman-teman, apa yang terjadi? Eksimnya berangsur-angsur berkurang. Dan akhirnya dia mengering dengan sendiri. Artinya apa? Ada banyak penyakit di dunia ini yang tidak ada obatnya. Kecuali adalah sukacita. Kalau kita back to the Bible, itu sudah ditulis di Alkitab. Hati yang gembira adalah obat. Artinya relate nggak Alkitab dengan kehidupan sampai masa kini? Relate nggak sih sebenarnya? Relate bukan? Tuhan cuma mau kita, yuk, jadilah orang-orang Kristen yang melakukan segala sesuatu dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita ketika kita bersukacita, kita cuma belajar satu hal. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga. Kalau udah terakhir, harus semangat ya. Atau kita sudahi saja perih ini? Sudah ada yang menyerah? Kalau menyerah boleh raise hand gitu kan. Yang ketiga, yang terakhir. The wisdom of time bicara tentang pastikan dalam waktumu yang terbatas, dalam kesibukanmu yang tanpa batas. Sekali lagi, pastikan dalam waktumu yang terbatas, dengan kesibukanmu yang tanpa batas, engkau tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, ingat loh, Kristen bukan agama. Kristen bukan sekedar agama. Kristen is relationship with God. Tadi saya bilang, iblis nggak pernah gentar lihat orang Kristen yang ke gereja. Karena banyak orang Kristen yang berbondong-bondong gereja nggak sorga. Ngeri kali ini pendeta ya. Orang Kristen banyak ke gereja tapi nggak ke sorga. Kenapa ya? Kalau di gereja main HP. Pendeta khotbah dia tidur. Benar nggak? Nyanyi seikhlasnya, memuji seadanya, persembahan sesukanya. Benar nggak? Kalau hidup kita kayak gini, gimana kita caranya mau jadi orang Kristen yang hidupnya indah? Gimana caranya kita mau jadi orang Kristen yang membangun hubungan sama Tuhan? Kalau kita nggak pernah menghargai Tuhan. Benar nggak? Ketika kita ibadah begini, kita online. Saya rasa firman yang diberitakan pun 60-80% itu sudah bagus kalau itu bisa berakar dalam hati kita. Karena kenyataannya kalau orang online bisa sambil bengong, bisa sambil makan permen. Kalau dia mau tidur atau dia mau minum atau dia mau makan, dia matiin dulu kameranya. Benar nggak? Artinya apa? Keberdosaan ditanggung masing-masing. Itu kenapa hari-hari ini saya lagi menyerukan bahwa pertemuan ibadah itu ketemu. Sedapat mungkin gereja-gereja yang sudah onsite datangi. Jangan cuma puas dengan online. Karena ada banyak orang ketika online yang nggak serius. Saya tidak menghakimi. Saya tidak bilang semua orang. Tapi kebanyakan orang ketika online dia nggak serius. Dia nggak bisa menyembah benar-benar menyembah layaknya kita onsite. Betul nggak? Dia nggak benar-benar bisa ketemu Tuhan layaknya onsite. Ada orang-orang yang bisa. Tapi itu sedikit sekali. Artinya apa? Yuk,
pastikan hubungan kita dengan Tuhan itu jangan kasih kendor. Ya, jangan kasih kendor. Jangan lost kontak. Jangan hilang signal sama Tuhan. Ya, saya kemarin beberapa kali telepon pendeta saya yang telepon minta listrik. Telepon berapa kali nggak bisa. Jadi di daerahnya pendeta saya ini listriknya itu signal itu kadang ada kadang enggak. Jadi dia harus di atas pohon atau dia harus di luar mana untuk bisa ada signal. Jadi kalau saya mau telepon dia untuk kepentingan instalasi listrik, saya mesti tunggu waktu di mana dia yang telepon saya. Coba bayangin teman-teman, segitu sulitnya. Kemarin ketika saya nego-nego sama orang PLN, Pak harganya bisa kurang, Pak harganya bisa kurang, Kak. Ketika mereka tanya, Bu, emang dananya Ibu berapa? Nggak ada, Pak. Kalau ngomongin dana, kita juga belum tahu dananya berapa. Terus kenapa Ibu yakin mau mulai instalasi awal bulan? Saya beriman, Pak. Kebetulan kan kita anak Tuhan ya. Iblis juga tahu kalau Tuhan kita besar ya kan? Jangan sampai iblis tahu anaknya nggak tahu ya kan? Jangan sampai iblis tahu Tuhan yang kita besar, tapi jangan sampai kita anak-anaknya kita nggak tahu, ya kan? Tapi tolong ingat, iblis tuh cuman taunya bahwa dia Tuhan yang besar, tapi dia nggak pernah ngalamin Tuhan. Jangan sampai anak-anak Tuhan melakukan hal yang sama. Cuman tahu Tuhan Yesus besar, tapi nggak pernah ngalamin Tuhan Yesus. Saya anak haji, tapi saya belajar untuk ngalamin Tuhan. Dalam segala perkara, dalam segala keadaan, saya belajar ngalamin Tuhan. Sebab saya tahu Tuhan satu-satunya tempat untuk saya berlindung dan bernaung. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk setiap kita. Bagaimana agar kita bisa mengerjakan waktu kita dengan bijaksana. Yang pertama, tolong ingat baik, sadari waktumu terbatas. Sedapat mungkin jadilah berkat bagi pekerjaan Tuhan. Dari apa yang kau miliki, dari apa yang kau punya. Banyak pekerjaan Tuhan menanti. Pekerjaan Tuhan yang saat ini kami sedang kerjakan adalah NTT Menyala. Bagaimana berusaha membagikan listrik pada gereja-gereja pedalaman yang belum ada listrik. Dalam pergumulan kami pun sedang bergumul untuk dana dan lain sebagainya. Tapi kami percaya Tuhan menolong. Artinya kedua, bahwa lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Berhenti bersungut-sungut. Mulai ambil sukacita. Di dalam orang yang bersukacita pasti ada berkat. Dan yang terakhir, yang ketiga. Pastikan dalam waktumu yang terbatas dan kesibukanmu yang tanpa batas. Engkau tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema bagi setiap kita. Dan biarlah siang hari ini kita boleh menekuk lidah kita dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini, buat firman-Mu yang mengajar kepada kami. Untuk kami belajar menjadi orang-orang yang seperti Tuhan mau, menjalankan waktu dengan bijaksana. Bapak terima kasih buat segala berkat yang Tuhan beri bagi kami. Ajar kami untuk bisa memberkati pekerjaan Tuhan dalam waktu kami yang terbatas. Ajar kami untuk tetap bersukacita dan ajar kami untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Sebab kami tahu one day at a time kami akan berjumpa dengan Tuhan. Biarlah setiap kami boleh terus belajar semakin hari semakin disempurnakan seperti Engkau. Siang hari ini Tuhan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran ini, biar kebenaran menjadi rema. Dan kami membawa syafaat kami ke dalam Tuhan. Kami berdoa saat ini buat perusahaan Tiara Marga Trakindo Tuhan. Kami berdoa top manajemen dan seluruh karyawan. Kami berdoa Tuhan buat bisnis yang ada. Tuhan juga Engkau memberkati. Dalam seluruh holding TMT Group, Tuhan Yesus memberkati, menolong dalam segala sesuatu yang menjadi pergumulan. Kami juga berdoa Tuhan untuk owner perusahaan, untuk keluarga besar Hamami. Kiranya mereka semua ada dalam lindungan Tuhan untuk dapat menjalankan amanah dan menjalankan TMT sesuai dengan visi dan misi dari almarhum Bapak Ahmed Hamami. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh karyawan Tiara Marga Trakindo Tuhan. Kau memberkati dalam segala pergumulan, dalam segala kerinduan seluruh karyawan. Biarlah kiranya apapun yang mereka rindukan, Tuhan menolong. Beri hikmat untuk dapat menjalankan tugas dengan benar. Sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi lingkungan di mana mereka bekerja, menjadi berkat dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan, untuk customer yang ada, kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati. Berkati lingkungan kerja yang ada, boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan berkati ya Tuhan, dalam setiap keberhasilan dicapai bukan untuk kesombongan semata, melainkan nama-Mu saja yang ditinggikan. Berdoa juga ya Tuhan saat ini untuk pemerintah dan bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan memberkati bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Biarlah ya Tuhan di zaman yang semakin tidak mudah ini Pak Jokowi boleh terus mengemban visi dan misi daripada Tuhan. Bahkan rencana pemilu tahun depan kami serahkan dalam tangan. Dalam gelombang unjuk rasa untuk kenaikan BBM, Bapak kami berdoa, kami minta berkat keamanan. Kami minta Tuhan bangsa kami tetap aman.
Apapun yang berusaha menunggangi bangsa kami berdoa bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Yang berdoa Tuhan, Kau juga memberkati Ibu Marin Francisca, Trakindo, Java, Area, pasca operasi tempurung lutut, yang saat ini tidak bisa jalan dan jongkok. Tuhan beri kekuatan, beri pemulihan, agar dapat melewati setiap proses penyembuhan, dan Tuhan izinkan agar pulih seperti sedia kala. Kami berdoa kekuatan daripada Tuhan turun. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk karyawan yang sudah positif COVID. Bapak, kami berdoa mereka yang di rumah sakit maupun yang sedang isoman. Tuhan, Kau berkati, Kau beri kekuatan, beri penghiburan selama masa isolasi. Biarlah ya Tuhan mereka boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah syafaat kami. Dan biarlah kiranya setiap firman yang kami dengar juga boleh jadi rema bagi seluruh yang mendengar. Dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa siang hari ini, Bu Pendeta Widya. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil kita responi firman Tuhan pada siang hari ini. Kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.